Ini kan tentunya di tengah momentum pemulihan sektor penerbangan, peran penyedia layanan penunjang seperti CAS ini kan akan semakin vital, mulai dari penanganan penumpang, perawatan pesawat, hingga layanan catering penerbangan tentunya. Dengan cakupan layanan yang sudah tersebar di berbagai bandara, ini menarik ya sebenarnya untuk melihat bagaimana CAS ini membaca arah industri ke depannya. Mungkin untuk membuka diskusi kita, pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Andia ini, bagaimana Bapak melihat kondisi bisnis layanan bandara hingga semester pertama pada tahun 2025 ini, Pak? Oke, baik. Pertama-tama terima kasih Sarah atas undangannya. Senang saya bisa hadir di sini. Ya, Pak. Mungkin tadi pertanyaannya terkait perkembangan industri ya semester pertama. Mungkin yang saya bisa update adalah sampai dengan Mei, karena data Juni belum masuk. Di sini kita juga mengaca ke laporan dari IATA, ya, International Aviation Transport Association. Mereka memberitakan bahwa sektor flights di dunia ini beberapa regional mengalami pertumbuhan, tapi juga ada yang mengalami penurunan. Beruntungnya kita di Asia Pasifik, kita mengalami pertumbuhan yang paling tinggi di dunia. Secara volume penumpang, kita tumbuh sekitar 9% lebih. In kontras dengan Amerika, justru yang turun year on year ya, 2024-2025. Dan kalau kita zooming lagi untuk penerbangan internasional, pertumbuhannya 13% di Asia Pasifik. Ya. Itu dari sisi penumpang. Dari sisi kargo, kira-kira gambarannya sama. Dari kargo kita tumbuh di Asia Pasifik sekitar 8%, di Amerika menurun, dan di negara-negara lain, regional lain seperti Eropa, Afrika, mereka sekitar 4% lah. Jadi memang kita, Indonesia berada di geografi yang paling tepat ya, di Asia. Pertumbuhan yang sangat baik, dan itu terefleksi di kinerja, bukan hanya kinerja CAS, tapi juga kinerja seluruh pemain ya yang ada di industri penerbangan. Nah, tapi kalau bicara mengenai outlook, sayang ini kita berada di kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, gitu. Ya, kita melihat bulan Juli tanggal 9, which is hari Rabu ya, hari Rabu, besok lusa, itu adalah deadline bagi policy tarif Trump ya. Betul. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Mungkin ada negara yang sudah siap, ada negara yang belum, sehingga nanti mungkin kalau yang belum siap ada retaliatory tarif gitu ya. Kita tidak bisa membaca ke depan, dan juga di luar dari resiko ekonomi global, ada juga resiko geopolitik ya. Ya, di Timur Tengah itu hampir saja ya, ada memulai perang. Di sini saya kemarin juga note bahwa Iran juga belum mengumumkan ceasefire juga ya. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, dua faktor global yang mempengaruhi industri penerbangan, dua-duanya itu ya, resiko ekonomi dan juga resiko geopolitik. Di Indonesia cukup banyak maskapai dari Timur Tengah yang masuk ya, Emirates, Qatar, Etihad, Oman, nah Saudi, itu cukup banyak flights yang kita layani. Jadi kita perlu melihat ke sisa dari tahun ini secara siaga, secara prudent. Kita sebagai para pemain di industri penerbangan terus harus memonitor kontrol biaya, kontrol capex, karena kita sayangnya tidak bisa menerka gitu ya, arah perkembangan di ini. Tapi Pak, mungkin tentang peluang, mungkin memang tadi kan Pak Andia itu menjelaskan bahwa ada tantangannya terkait dengan geopolitik begitu ya, terus tarif juga ini kita masih menunggu sampai tanggal 9. Nah, tapi kan memang ada peluang, dan juga Bapak Presiden sendiri itu bilang bahwa akan semakin banyak nanti bandara internasional yang ingin dibuat oleh Indonesia tentunya. Ini bagaimana Anda memandang hal ini, peluang ini? Dan tapi kan masih ada beberapa bandara di Indonesia itu yang seperti itu masih sepi begitu Pak. Mungkin Pak Andia bisa menjelaskan dari kacamata Bapak. Ya, baik. Itu benar peta situasinya. Memang
dua bandara yang paling sibuk ya di Indonesia adalah Jakarta dan Bali mungkin, Pak? Bali. Di situ di mana arus penumpang, terutama penumpang asing ya, kira-kira 80% dari volume ada dari dua stasiun itu. Apakah itu penumpang, apakah barang dari dua stasiun itu. Tapi memang sarana penerbangan yang sudah dibangun oleh pemerintah sebenarnya saya lihat sudah cukup memadai, tapi memang belum optimal. Nah, di sini mungkin kami siap mendukung. Saya yakin grup InJourney yang menangani dan punya banyak agenda seputar mengedepankan turisme di Indonesia. Jikalau itu bisa dimarketingkan dengan baik ke dunia luar, pasti banyak maskapai asing yang akan membuka jalur ke stasiun-stasiun yang di luar Jakarta dan Bali. Dan kami sebagai perusahaan penunjang bandara dan airline, kami akan selalu siap mendukung. Kami ada beberapa kontrak yang sifatnya nasional, gitu ya. Jadi kemanapun maskapai asing ini akan membuka rute, kami siap untuk mendukung dan membangun infrastruktur bersama, gitu ya, di stasiun-stasiun yang lini 2 dan lini 3 juga. Jadi kan ini siap berkolaborasi juga ya untuk membangun turisme, karena memang ujungnya pasti tourism pasti kan dengan adanya bandara. Iya. Betul sekali. Betul ya, Pak. Nah, jadi mungkin dari maskapai asing juga pasti mereka melihat siapa sih partner penunjang yang bisa mereka percayakan ya. Betul. Jadi kami dengan expertise dan sarana yang sudah kami bangun, apakah itu sertifikasi pengakuan kualitas ataupun infrastruktur equipment, kami siap untuk mendukung. Oke.